أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di video kali ini. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas sedikit tentang qabulul ibadah atau diterimanya ibadah. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Ibadah mahdah atau murni yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiyat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ibadah mahdah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu niat yang benar, yaitu syatun niat, yakni niat yang ikhlas atau murni, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lainnya. Syatun niat ini penting karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan seorang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Kedua, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya masy'uriyah. Dan ketiga, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya atau kaifiyatan. Jadi, seorang muslim harus melaksanakan segenap peribadatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan mengikuti cara yang diridhoinya. Jangan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya didasari dengan dugaan dan memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain milik Muslim berbunyi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Jadi kesimpulannya, ibadah mahdah akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba' manhajan wa kaifiyatan, atau mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya yaitu ibadah ghair mahdah. Ibadah ghair mahdah adalah ibadah yang pedoman dan kaifiyat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan, kelapangan waktu, dan urf atau tradisi. Contohnya yaitu menyantuni fakir miskin adalah ibadah, tetapi nas tidak menentukan bagaimana menyantuni fakir miskin itu secara rinci kecuali berupa pedoman dan arahan umum. Oleh karena itu, berapa besar jumlah santunan, kepada siapa harus diberikan, bagaimana teknisnya dan lain-lain, semuanya diserahkan kepada pertimbangan si penyantun selama dilakukan secara ma'ruf. Contoh lain misalnya ibadah menuntut ilmu, kapan dan di mana pun harus dilakukan, bagaimana teknisnya, bagaimana manajemen dan kurikulumnya, dan lain-lain, semuanya diserahkan sesuai dengan tuntutan, kelapangan waktu, dan urf atau tradisi. Begitu pula ibadah berupa berdakwah, semuanya dikembalikan kepada ijtihad masing-masing atau duat, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang jelas. Maka berdakwah bisa melalui sarana sekolah atau pesantren, partai politik, yayasan, karang taruna, dan perkumpulan lainnya.
Ibadah ghair mahadah ini akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu ibadah tersebut diiringi niat yang ikhlas atau ikhlasun niat. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Kedua yaitu ibadah tersebut adalah amal yang baik atau al-amalus shalih, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala. Nah, sekian materi tentang qabulul ibadah. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Syukron alal ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.